Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Tuan Haji Bismillah, selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Qur'an dan terlalu juga dengan Mr. Afifah, selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Qur'an dan terlalu juga dengan Mr. Nur Ikhwan, selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Qur'an. Alhamdulillah, kali ini saya Hamzah Fartina Zara dari kelas 9 MTS Al-Qur'an akan presentasikan tentang jadi kali ini saya akan presentasikan tentang klasifikasi hadis berdasarkan gugur rawi. Yang pertama terdapat hadis malak. Hadis malak adalah hadis yang gugur rawi sekarang atau lebih dari permulaan sanad, dari perawinya lainnya gugur atau tidak. Contoh hadis malak sebagaimana ucapan Asy-Syafi'i yang seperti Nafi berkata dan seperti ucapan Malik, Ibnu Umar berkata, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Hukum hadis mu'allaq adalah dhaif, kecuali jika terdapat dalam kitab yang terjamin kesahihannya, maka dihukumi sahih. Yang kedua, terdapat hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang diangkat langsung oleh tabi'in kepada Rasulullah, walaupun hanya secara hukum. Perkataan kami meskipun secara hukmi agar mencakup sahabat yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi dia mendengar dari sahabat, sedangkan ucapan kami supaya mencakup tabi'in yang besar juga tabi'in yang kecil. Yang ketiga, itu terdapat hadis al-mudallas. Hadis al-mudallas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mudallas isnad, yang kedua adalah mudallas syuyukh. Yang pertama adalah mudallas isnad. Mudallas isnad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi dari orang yang pernah bertemu dengannya dan rawi tersebut tidak pernah menerima riwayat daripadanya. Hadis mudallas isnad itu adalah periwayatan dari sang rawi terhadap hadis yang tidak pernah dia dengar dari gurunya dengan rekayasa. Yang kedua adalah mudallas syuyukh. Mudallas syuyukh dirikan rawi yang tidak menyebut dengan jelas nama gurunya, tapi dia menyebut dengan sebutan yang tidak terkenal berupa nama kunyah, lakop, kabilah, negeri atau profesi dengan tujuan agar tidak diketahui. Yang keempat terdapat al-munqati. Al-munqati itu adalah hadis yang sanadnya terdapat seorang rawi sebelum sahabat gugur di satu tempat manapun, sekalipun beberapa tempat dengan syarat yang gugur tidak lebih dari satu rawi secara berturut. Dan hadis munqati adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dengan cara bagaimanapun. Yang terakhir itu terdapat hadis al-mu'dal. Hadis al-mu'dal itu adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat dua rawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut, baik gugurnya itu di permulaan, tengah, atau di akhir sanad. Contoh hadis mu'dal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang sebagai berikut: il mamluki ta'amu wa kisatu, yang memiliki arti bagi si budak mempunyai hak berupa makanan dan juga pakaian. Saya kira cukup persoalan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bersalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.